kita sedikit membaca daripada kalamnya Imam Ghazali di dalam Tahafutil Falasifah tentang sebab Imam Ghazali mengkafirkan falasifah. Di antaranya adalah ingkarul falasifah ala ilmillah bil juz'iyat. Sila khatimatun fa in qala qailun qad fasaltum madhahib haula afa taqtauna al-qawla bitafkirihim wa salah bitakfirihim, bukan bitafkir. Bagaimana? Oh, kamu mengatakan mereka berpikir, enggak? Tak semacam itu. Bitakfir. Subhanallah, ada khalat ya akhi. Yakni kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya, wahai Imam Ghazali, kamu sudah menjelaskan, kamu sudah membentangkan madhab haulai al-falasifah. Apakah setelah kamu menjelaskan madhab falasifah, kamu yakin bahwasanya mereka itu kafir? Yakni kamu meyakini mereka itu kafir, atau kamu mengkafirkan mereka dengan yakin dan wajib untuk dibunuh karena kan kafir kan? Atau orang muslim meyakini seperti keyakinan falasifah, dia murtad wajib untuk dibunuh. Wa wujubil qatli liman ya'taqidu i'tiqadahum, daripada muslimin maksudnya ya. Ini karena kalau Anda dari awal Anda falasifah, Anda itu kafir saja. Kafir tidak wajib untuk dibunuh, tapi kalau dibunuh tidak berdosa, semacam itu. Tapi kalau Anda orang muslim, Anda meyakini Allah, kemudian Anda meyakini pendapat falasifah, Anda murtad, dan murtad wajib untuk dibunuh li'annahu haqqullah, haqqur riddah. Aywa, qulna takfir. Ini betul, takfiruhum bukan tafkiruhum. Aywa. Qulna takfiruhum la budda minhu fi thalathi masailah. Aywa, yakni saya mengatakan bahwasanya mengkafirkan falasifah wajib di dalam 3 masalah. Ihdaha mas'alatu qidamil alam. Yang pertama adalah mas'alatu qidamil alam, bahwasanya alam itu qadim. Makna qadim, dia itu tidak mempunyai awal, sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Falasifah meyakini bahwasanya alam itu qadim karena alam itu adalah maklul minallah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah ilah, dan alam semesta ini adalah maklul, dan maklul selalu ada dengan ilahnya. Selama Allah ada, alam semesta ini ada, dan Allah itu qadim. Alam semesta pun juga qadim. Nah, kalau alam semesta itu qadim, kiamat macam mana? Nah, selama dia itu maklul, dia tidak akan hilang kecuali ilahnya juga hilang, dan Allah itu tidak akan hilang. Ya, alam semesta tidak akan hilang. Alam semesta tidak akan alam semesta tidak akan hilang. Ayo. Wa qauluhum innal jawahira kulluha qadimatun. Begitu pula perkataan falasifah bahwasanya setiap jawahir semuanya adalah qadimah. Ini menjadikan ada qadim ma Allah, dan hal-hal semacam ini menjadikan falasifah itu kafir. Ayo. Atsaniyah qauluhum innallaha ta'ala la yuhitu ilman bil juz'iyatil haditha minal ashkhas. Dan yang kedua, perkataan mereka yang menyebabkan mereka itu kafir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengetahui juz'iyat. Allah tidak mengetahui juz'iyat daripada ashkhas. Tengok apa katanya Sulaiman Ad-Dunya. Sulaiman Ad-Dunya ini wallahu alam, dia adalah muhakkik daripada banyak kitabnya Imam Ghazali, tapi setahu saya beliau ini falsafi, dan ini yang saya ketahui daripada saya dan murid-muridnya, beliau ini falsafi, tapi wallahu alam falsafi Aristi atau falsafi Irfani. Irfani itu falsafinya Syiah, itu seperti Mullah Sadro, Hayakilin Nur, Zahruwardi, itu namanya Irfani. Ada falsafahnya Aristo, itu berbeza dengan falsafinya Irfani. Biasanya kalau falsafi Irfani itu lebih daripada dzauqiyat, semacam itu. So, tengok apa katanya Sulaiman Ad-Dunya. Qad sabaqa fi hamishin sabiq fi mas'alati ilmillah bil juz'iyat anna hadha ra'ya fahmun khasun fi ibatul falasifah. Yakni falasifah tidak mengetahui juz'iyat itu adalah apa yang difahami oleh Imam Ghazali saja daripada ibaratul falasifah. Ya, di Ghazali atas salah paham. Pas walakal. Wa annal ibarah muhtamilatun lisiwa. Yani ibaratnya falasifah tidak mesti difahami dengan apa yang difahami oleh Imam Ghazali. Ayo. Sekarang bukan masalah falasifah mengatakan ibarat ini atau tidak. Dia mengatakan pas atas salah paham.
Anta salah paham. Fala yasihu idan al-qata' bi kufrihin, selama ibaratnya falasifah muhtamilatun, mungkin bisa mengetahui juz'iyat, mungkin tidak. Anda tidak bisa untuk mengkafirkan orang dengan sesuatu yang masih probably, mungkin atau tidak bisa, fi'lan itu. Saya secara pribadi ya memang tidak bisa, bukan pribadi, secara mazhab ahli sunnah, secara mazhab fikih Syafi'i tidak boleh Anda mengkafirkan orang kecuali yakin orang itu berbuat sesuatu yang mukafir. Ada orang sujud, contohnya ya, ada orang sujud kepada berhala. Kita tanya dulu. Kita tidak boleh langsung mengkafirkannya. Jangan-jangan dia tidak tahu, jangan-jangan dia cuma jatuh tersungkur. Karena dulu ada satu Habib ke Zambal. Dia berdiri agak susah. Ketika dia berdiri pegangan, dia seperti rukuk. Difoto. Orang-orang cakap Habib ini sedang rukuk kepada makam, padahal dia sedang dalam proses untuk berdiri. Ini muhtamil ya nih. Anda tidak bisa untuk mengkafirkan orang atas perbuatan yang mana perbuatan itu mungkin kufur, mungkin tidak. Ayo, sila. Ats-tsalitsah ingkaruhum Watsalisah ingkaruhum bi'tsal ajsadi wa hasyraha. Aywa, mereka mengingkari bahwasanya nanti pada hari kiamat atau tidak akan ada yang namanya kebangkitan. Kita ahli sunnah meyakini bahwasanya kita nanti akan dibangkitkan lagi. Ahli sunnah Islam adanya hari kiamat. Nah, kiamat itu apa? Kita bangkit lagi kan? Dan memahamkan hari kiamat ini termasuk yang paling susah. Bagaimana ada orang nanti kalian akan dikubur jadi debu, hilang semua, tiba-tiba kalian akan bangkit lagi dengan tubuh yang baru. Falasifah mengingkari itu. Karena itu dikafirkan oleh Imam Ghazali. Tengok apa taklikannya Sulaiman Ad-Dunya. Sila. Qad sabaqa fi ta'likina aywa. Qad sabaqa fi ta'likina ala hadhihi al-mas'alah anna hadha fahmun khasun fi ibaratihim. Wadah. Ini fahmun khasun. Fahmun khasun min Imam Ghazali terhadap ibaratnya falasifah. Maknanya Anda tidak mesti memahami ibarat falasifah seperti apa yang difahami oleh Imam Ghazali. Ya, ini dengan makna Imam Ghazali salah. Ghazali apa namanya? Salah, selesai masalah. Id anna fi ibaratihim tasrihan bi ba'dil ajsad fala yasihu aidan al-qata' bi kufrihim. Karena di dalam ibaratnya falasifah ada tasrih, ada ibarat yang jelas bahwasanya menurut mazhab mereka pun akan ada kebangkitan dengan ajsad, maka tidak boleh untuk mengkufurkan mereka. Ya, ini kalau ada Imam Ghazali mengatakan falasifah kafir karena mereka tidak meyakini kebangkitan dengan jasad, ada kok ibarat-ibarat yang jelas daripada falasifah mengatakan bahwasanya mereka akan orang akan dibangkitkan dengan jasad-jasad mereka. Terus kenapa Anda mengkafirkan? Yakni sebab untuk mengkafirkan falasifah hilang, muntafiyah. Aywa. Fahadhil masail ats-tsalah. Yakni 3 masalah ini. Sila. Fahadhil masail ats-tsalah la tulaimul Islam biwajhin wa mu'taqidun kadhib. Mu'taqidun bukan kadhib, mu'taqidun kadzdzabal anbiya. Yakni 3 masalah ini adalah tidak sesuai dengan Islam sama sekali, tidak cocok dengan Islam sama sekali. Orang yang meyakini 3 masalah ini mendustakan Nabi. Kenapa? Karena Nabi cakap ada kebangkitan, tidak ada. Alam semesta diciptakan oleh Allah, tidak. Dia qadim. Shalawatullah alaihim wa salamuhu wa annahum dzakaru ma dzakaruhu ala sabilil maslahah. Falasifah mengatakan wa annahum, siapa? Al-anbiya, menyebutkan apa yang mereka sebutkan daripada lawan 3 perkara ini. Kalau falasifah mengatakan alam itu qadim, anbiya mengatakan alam itu hadits. Dan 2 masalah yang lain berbeda dengan falasifah. Anbiya mengatakan itu hanya untuk maslahat saja. Jadi sebenarnya apa yang diyakini oleh para anbiya sama dengan apa yang diyakini oleh para falasifah. Lah terus kalau sama, kenapa kok anbiya mengatakan lawan yang dikatakan oleh falasifah? Maslahah.
makul yakni hanya karena maslahat, hanya karena kepentingan sesaat. Anbiya mengatakan apa yang tidak diperintahkan oleh Allah, yakni secara otomatis Anda mengklaim Nabi itu berbohong loh. Saudara, Nabi berbohong. Allah mengatakan alam itu qadim, Nabi mengatakan alam itu hadis. Anda menuduh Nabi itu berbohong loh. Yang menuduh Nabi itu berbohong kafir jelas. Aywa. Tamthilan li jamahilil khalaq wa tafhiman, untuk memisalkan, untuk memudahkan majoriti manusia, karena susah bagi manusia untuk memahami hudusul alam. Aib sah. Wa hadza huwal kufru surah. Fi'lan hadza huwal kufru surah, yakni maknanya para nabi itu memanipulasi ajaran menurut falasifah. Aywa. Alladzi lam ya'taqidhu ahadun min firaqil muslimin. Yang hal ini sawaun, tiga masalah ini sama dengan falasifah atau Nabi berbohong, tidak ada satupun daripada firaqul muslimin yang meyakininya. Apa taklikannya? Apa namanya? Taklikannya Sulaiman Ad-Dunya. Lau asyal Ghazali hatta asaral Khayyali wabna Taimiyah lawajada man ya'taqiduhu au alal aqal yajuzu i'tiqaduhu. Makul hadi, yakni al-Khayyali mengatakan kidam, yakni al-alam qadim. Ibn Taimiyah mengatakan al-alam qadim ya akhi. Ibn Taimiyah mengatakan kidamun nau'i. Kidamun nau'i khafi. Yang bayin adalah kidamul alam. Ibn Taimiyah mengatakan kidamun nau'i. Dia tidak kafir, tapi tidak yalzam daripada ketidakkafiran Ibn Taimiyah. Masalah ini ya juzu i'tiqaduhu. Tidak ya juzu i'tiqaduhu, tapi tidak menjadikan Ibn Taimiyah itu kafir. Apakah Khayyali mengatakan al-alam itu qadim? La ya akhi, saya tiba ada qaulil sanaqra fil akhir. Apa ibaratnya ibaratnya Khayyali terhadap masalah kidamul alam? Khayyali ini bukan orang calang-calang loh. Khayyali ini adalah muhasyi terhebat syarah Nasafiyah, meninggal umur 33 tahun. Sangat hebat sekali, sampai dikatakan kalau dia umur panjang la tafawwaqa ala sayyid wa sa'ad. Kalau dia umurnya panjang pasti akan melebihi Al-Jurjani wa Tiftazani, yakni alaihil madar. Makul yakni mutakalimin yang alaihi madarul mutaakhirin, meyakini alam itu qadim. Yakni saya tidak pernah melihat Khayyali mengatakan alam itu qadim, dan masyayikh saya hatta hawashi yang yadur fi falakil Khayyali tidak pernah menyebutkan i'tiqadnya Khayyali bahwasanya alam itu qadim. Kemudian datang orang namanya Sulaiman Ad-Dunya mengatakan bahwasanya Khayyali mengatakan alam itu qadim. Gharibatan. Aywa, wa amma ma ada hadhil masail at-thalath, sila. Fa amma ma ada hadhil masail at-thalath. Aywa, adapun selain daripada tiga masail ini, daripada perbuatan mereka dalam sifatul ilahiyah, dan mereka meyakini bahwasanya sifat-sifat ilahiyah itu hanya satu saja, tidak banyak, semuanya hanya nisbah saja. Dan ini adalah yang ditasrih oleh Mu'tazilah, tidak ada masalah. Mu'tazilah meyakini ini dan tidak menjadikan Mu'tazilah itu kafir. Falasifah meyakini yang sama diyakini dengan Mu'tazilah, tidak menjadikan falasifah itu kafir kalau hanya meyakini ini saja. Tapi kan ditambah tiga masalah kan, yang Mu'tazilah tidak mengatakannya tapi falasifah mengatakannya. Aywa. Wa madhhabuhum fi talazumil asbabit tabi'iyyah. Aywa, huwaladzi sarraha bil Mu'tazilah fit tawallud. Yakni mereka mengatakan ada talazum antara asbab at-tabi'iyah, api dan panas. Itu adalah yang dikatakan oleh Mu'tazilah, dan Mu'tazilah tidak mengatakan itu adalah, tidak menjadikan Mu'tazilah itu kafir dalam masalah tawallud. Begitu pula semua yang kami nukil daripada mereka selain daripada tiga masalah ini juga dikatakan oleh beberapa firqah Islamiyah. Tapi tiga masalah ini, yakni masalah kidamul alam, ilmullah, adamu ilmillah bil juz'iyat, wa ingkar hasil ajsad, tidak ada satupun firqah Islamiyah yang mengatakannya. Jadi falasifah tamayyazu
an ghairihim minal firaqil islamiyah pada 3 masalah ini. Karena itu Imam Ghazali mengeluarkan falasifah daripada apa namanya? Islam karena 3 masalah ini. Ayo. Faman yara takfir ahli bid'ah min firaqil Islam yukaffiruhum aidan. Ayo. Kalau seumpamanya Anda mengkafirkan Mu'tazilah karena masalah asbab apa namanya talazumil asbab at-tabi'iyah. Anda mengkafirkan Mu'tazilah karena itu ya secara otomatis Anda juga mengkafirkan falasifah. Kalau Anda tidak mengkafirkan Mu'tazilah, Anda juga tidak mengkafirkan falasifah di dalam masalah asbabut talazumil asbab tabi'iyah ini. Ayo. Wa man yatawaqqafu 'ani takfir yaktasir 'ala takfirin bihadhil masail ats-tsalath. Ayo, kalau Anda yatawaqqaf daripada takfir Mu'tazilah di dalam masail-masail yang sama antara mereka dan falasifah, Anda tidak mengkafirkan falasifah kecuali dengan 3 masalah ini saja. Karena Anda tidak mengkafirkan Mu'tazilah dengan talazumil asbab tabi'iyah, ya secara otomatis tidak mengkafirkan falasifah juga. Tapi kan falasifah mempunyai masail lain kan, yang mereka yakini tapi tidak diyakini oleh Mu'tazilah. Anda mengkafirkan falasifah hanya dengan itu. Ayo, amma nahnu falasna nu'athiru al-an al-hud fi takfiri ahli bid'ah. Adapun kita di sini di dalam nahnu yakni Imam Ghazali di dalam masalah ini, di dalam kitab ini, bahwa kitab Tahafutil Falasifah, saya tidak fokus, saya tidak mau campur masuk di dalam masalah takfir ahli bidah. Kenapa? Karena memang kitab ini tidak saya buat untuk menjelaskan masalah takfir. Kalau Anda nak dalam kitab fil i'tiqad ada masalah takfir dalam masalah itu, dalam masalah sini tidak, karena kitab ini saya buat untuk menjelaskan penyelewengan akidah falasifah. Saya tidak menjadikan apakah hal-hal yang yastariku fihil falasifah wal mu'tazilah yang yuaddi ila tabdiil mu'tazilah nukafiruhum amla hada lasna nahnu bisodadi bahti hadhil masalah. Aywa wa ma yasihu minhu wa ma la yasih, agar pembahasan tidak keluar daripada maksud kitab ini. Wallahul muwaffiq lis-shawab. Jaid. Dengan ini selesai sudah masalah yang disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam takfirnya Imam Ghazali terhadap falasifah di dalam 3 masalah. Baqiya faqat naqra kalam Sulaiman ad-Dunya di dalam masalah kidamul alam. Ayo baca mana tadi itu? Ihdaha mas'alatu kidamil alam. Ayo, nomor 1, hadhihi mas'alatun awisah. Dapat? Sila. Hadhihi mas'alatun awisah. Ya, ini masalah kidamul alam itu dikatakan oleh Sulaiman ad-Dunya adalah mas'alatun awisah. Awisah itu sangat susah sekali. Awisai syiddatu su'ubah. Ayo. Harat fihal uqul wa tabalbalat al-afkar. Harat fihal uqul. Uqul itu harat itu bingung. Terus afkar itu kayak tercerai-berai. Ayo. Ya dulu ala dzalika qaulul Jalinus ya, ini Jalinus satu daripada falasifah yang masyhurin ya. La adri al alam qadimun am muhdas. Ayo. Jalinus mengatakan aku tidak tahu alam itu qadim atau muhdas, dan Imam Ghazali mengomentari perkataan Jalinus ini bahwasanya ini adalah dalil bahwasanya Jalinus ini munsif. Dia insaf, dia objektif di dalam membahas masalah, dan dia hanya mencari kebenaran. Fa innal kalam fi hadhil masalah qad yaqa'u minal usri wa su'ubati ila haitsu tatmahillu aktsarul uqul fi. Karena membahas masalah ini bisa mencapai beberapa tingkat. Susah, sangat susah, dan very hard dan sangat-sangat mustahil untuk difahami. Ayo. Wa idza ruhna nastaftil Ghazali nafsahu an ittirabil ulama wa zalzalati afkarihim fi amsali hadhil mawatin wajadnahu yaqul. Ayo, kalau kita meminta fatwa kepada Imam Ghazali dalam masalah-masalah semacam ini yang banyak khilaf antara ulama, kita akan melihat Imam Ghazali mengatakan apa? La yang bagi ayu kafira ba'dan nazar ba'dan bi an yarahu ghalitan fi ma ya'taqiduhu burhaniyan fa inna dzalika laisa amron hayyinan sahlal mutlaq. Yakni tidak, Imam Ghazali mengatakan di dalam perkara-perkara yang susah untuk difahami, tidak seyogyanya satu sama lain itu saling mengkafirkan. Karena perkara yang susah diketahui dengan dalil burhani
tidak mudah, dan perkara yang tidak mudah kalau salah tidak seyogyanya dikafirkan. Pengkafiran hanya untuk perkara yang mudah kemudian dia salah. Ayo. Ala anna ba'dal ulama al-mashhud lahum bi rusukhil qidam fi ulumi syariah birusuhil qadam, bukan kidam, birusuhil qadam. Yakni di atas itu banyak sekali ulama-ulama yang alim, rusuhil qadam, yakni kakinya kokoh. Maknanya kuat sekali, alim sekali di dalam ilmu akliyah, mengatakan bahwasanya alam itu qadim. Alam itu qadim ada. Siapa contohnya? Qala seperti Dawani di dalam Syarhul Adudiyah. Aywa. Waqad qala bil qidamil jinsi bi an yakuna fardun min afradil alami la yazalu ala sabili ta'aqubi mawjudan. Ayo, suftek. Imam Ad-Dawani waqad qala bil qidamil jinsi ba'dul muhadditsin al mutaakhirin. Yakni Imam Dawani mengatakan di dalam Syarah Adudiyah ada beberapa orang terutama daripada muhadditsin mengatakan bahwasanya alam itu qadimul jinsi. Ada perbedaan antara kidamul alam, kidaman jinsian atau kidaman nau'iyan dengan nafsu kidamul alam, hadal alam kidam juz'i. Beda. Alam yang ada sekarang itu qadim, wa hadza huwa mu'taqadul falasifah. Itu ingkar maklum minadin biddarurah. Adapun kidamun nau'i itu laisa ingkar maklum minadin biddarurah. Still dia itu haram. Tidak boleh. Aywa. Wa qad ra'aitu fi ba'di tasanif Ibn Taimiyah al-qaul bihi fil arsy, yakni Dawani mengatakan, aku melihat daripada karangan Ibn Taimiyah mengatakan tentang kidamun nau'i untuk arsy. Wa qad allaka Syekh Muhammad Abduh Syekhul Azhar yu'allik ala kalam Dawani. Aywa ay qala bi qidamil alami bil jinsi ay annahu la yazalu fardun min afradil alami mawjudan. Hadza huwa qidamul jinis. Bahwasanya Allah selalu menciptakan Allah selalu menciptakan fardun min afrodil alam. Ini ciptakan lagi. Jadi Allah terus menciptakan mundul azal. Jinsul alam qadim, afrodnya hawadis muta'akibah mundul azal. Aywa. Wa ma min juz'in min ajza'iz zaman illa waqad kana fihi hadithun ila ghairi nihayah. Aywa, maknanya dan setiap daripada bagian daripada ajza'i zaman pasti ada alamnya, pasti situ ada alam sampai tidak terhingga fi janibil ma'di. Dan sebagian daripada muhadditsin wa huwa Ibn Taimiyah yakni yang mengambil dengan dhahirul ahadis ketika mereka itu melihat di dalam kidamun nau'i, di dalam kidamun jinsi ada hadis-hadis mengarah ke situ, yakul bikidamil jenis, yakul bikidamil nau'il alam. Aywa. Walamma annahum qatra'u fiha ma yadullu ala dzalika wa bi qala Ibn Taimiyah ala mana qala anhu syarih. Aywa. Dan dengan kidamul jenis Ibn Taimiyah mengatakannya, wa fi'lan ini Syekh Said mengatakan, Ibn Taimiyah mengatakannya dengan hadis Imran bin Husain. Syekh Said mempunyai risalah khas menjelaskan tentang hadis Imran bin Husain. Aywa. Wa dzalika anna Ibn Taimiyah kana minal Hanabilah. Dan bahwasanya Ibn Taimiyah itu daripada Hanabilah. Aywa. Al-akhidhina bi dhawahiril ayati wal ahadits al-qailina bi anna Allah istawa 'alal arsy julusan. Yang Ibn Taimiyah atau Hanabilah mengambil daripada dhawahirul ayat wal ahadits. Yang mana qailina bi anna Allah istawa di atas arsy julusan duduk. Nanti saya mengatakan Habib ini buat-buat. Iya, Syekh Muhammad Abduh Syekhul Azhar mengatakan al-Hanabilah. Ini bukan Hanabilah, ba'dul Hanabilah, ru'aul Hanabilah, fudolaul Hanabilah tidak. Ru'aul Hanabilah bahwasanya mengatakan bahwasanya Allah itu di atas arsy, istawa atas arsy julusan. Duduk, julusan. Apa makna julusan? Oh, tak makna julusan ya akhi wa khalas. Jadi ketika Ibn Taimiyah mengatakan semacam itu, mengkritik loh kalau Allah itu duduk di atas arsy itu kan hadis. Maknanya sebelum arsy itu ada, Allah duduk di mana? Oh, tak arsy itu qadim. Lah kalau qadim maknanya ada qadim selain Allah. Iya, tapi qadimnya qadim nau'i. Qadim
jinsi. Ayo, semacam itu ya. Ini kodim kidam jinis atau kidam no itu dibuat oleh Ibn Taimiyah untuk tashih anallaha istawa alal arsy julusan. Saya cakap satu masalah tapi impactnya banyak. Ayo, wasik saya takalam alaihi mufassalan di dalam Al-Kashifus Shaghir. Ayo, silakan. Qala innahu qadimun bin nau. Falamma urida alaihi annahu yalzamu an yakuna al-arsyu azaliyan lima annallaha azali wa azaliyatul arsy khilafu madhhabi qala innahu qadimun, yakni Allah kan qadim. Arsy tidak qadim. Mazhab Anda arsy tidak qadim. Lah bagaimana Allah boleh julus fil arsy? Iya, Allah tidak arsy tidak qadim, tapi tidak qadim juz'iyan, tapi kidam nau'iyan. Innahu qadimun bin nau' ay innallaha la yazalu yu'dimu arsan wa yuhdithu akhar minal azal ilal abad hatta yakunu lahul istiwa azalan wa abada. Allah terus menciptakan dan menghancurkan ars mundul azal agar Allah juga bisa untuk julus mundul azal. Wallahu alam. Aywa. Bal inna ba'dal ulama'i alladziina ya'tabiruna min arkani nahdati 'ilmil kalam qad jawazal qaul bi qidamil alam. Sebenarnya tuduhan syani' ada. Yakni bahkan kan cakap pasal muhaditsin tidak kena dengan ilmu kalam. Sekarang Sulaiman Ad-Dunya mengatakan bahwasanya sebagian daripada ulama yang dianggap arkan ilmu kalam, arkan nahdoh, pilar-pilar kebangkitan ilmu kalam, memperbolehkan qaul bi qidamil alam. Aib ya akhi. Yani Anda mengatakan ulama-ulama kibar mutakallimun memperbolehkan qaul bi qidamil alam, yakni ayo. Walam yara fi khataran 'ala al-aqidah. Tidak ada masalah dengan akidah, tidak berbahaya. Qidamul alam tidak berbahaya untuk akidah Islamiyah. Aib ya akhi. Wallah aib hada. Ayo. Dzalika huwal Maula al-Khayali wa Abdul Hakim As-Sayalakuti. Sayalakuti daripada Sialkut. Yani dia nak cakap bahwasanya Khayali tidak ada masalah. Jadi Khayali mengatakan al-alam qadim, begitu pula As-Sayalakuti, dan mengatakan alam itu qadim tidak berbahaya untuk akidah. Makul hada. Makul hada. Yani Khayali As-Sayalakuti ini bukan kartun tau. Ini orang-orang kibar ulama kibarul muhasyin, terutama Khayali ini. Setiap muhasyi setelah Khayali yadur fi falakil Khayali. Saya ketika mengajar syarah Nasafiyah itu semua muhasyi Jundi, siapa itu As-Sayalakuti, yadur fi falakil Khayali. Ada sekitar 17 hasyiah atau 20 hasyiah daripada syarhun Nasafiyah. Kulluhu yadur fi falakil Khayali. Kulluhu yadur, yakni iskal yang disebutkan oleh Khayali yatakallam alaihi muhasyin ba'dahu. Ayo. Yuqarriru Sa'duddin At-Tiftazani Syarihul Aqaid Nasafiyah. Ketika Sa'duddin yuqarrir di dalam syarah Nasafiyah bahwasanya annal qidam yunafil adam, bahwasanya qidam yunafil adam. Fi'lanin, kalau anta itu qadim tidak mungkin tidak ada li annal qidam didul adam, yakni la yasbiquhul adam. Ayo. Li'anna al-qadima in kana wajiban li dzatihi fa dhahirun wa ila lazima istinaduhu ilaihi bi tariqil ijab. Ayo. Karena qadim kalau dia itu wajiban li dzati, perkara ini qadim, maka dhahir tidak mungkin dia itu yasbiquhul adam. Kalau dia itu tidak yakun li dzatihi yahtaju istinaduhu ilaihi, perkara itu yastanid ilal qadim bi tariqil ijab. Dan kalau syekh yastanid ila ghairi bi tariqil ijab, pasti al mustanid qadimun juga, lianna al ijab al mujib qadim wal mujab aidon qadim, karena ada mabda illiyah. Maknanya kalau Allah itu mujib, pasti mujabnya itu qadim. Tapi kalau Allah itu mukhtar, pasti mukhtarnya apa namanya yang dipilih, karena mukhtar bisa isim fa'il bisa isim maf'ul ya, dia itu mustarok. Mukhtar sebagai Allah isim fa'il, mukhtar sebagai isim maf'ul, pasti dia itu hadits. Yakni idhi sodir ani syekh bil qasd wal ikhtiyar yakunu haditsan bid darurah. Karena alam
itu yasdur daripada Allah bil qasd wal ikhtiyar. Allah menginginkan, kemudian alam itu ada. Tidak mungkin itu qadim, pasti itu hadis. Aywa. Ini adalah kalamnya Imam Tiftazani. Bagaimana Imam Khoy? Yakni kalamnya Imam Tiftazani mumtaz ya, tidak ada masalah. Aywa. Sekarang bagaimana taklikannya Khoyali? Aywa. Fala yardul Khoyali an qauli Sa'ad. As-sadiru 'ani syai'i bil qasdi wal ikhtiyari yakunu haditsan. Aywa. Kita sebagai ahli sunnah mengatakan bahwasanya Allah itu mempunyai sifatul ikhtiyar, dan ahli sunnah alam semesta itu ada dengan ikhtiyarullah. Dan setiap yang yasdur anil ikhtiyar pasti itu hadis. Khoyali tidak setuju. Menurut Sulaiman ad-Dunya, pemahaman beliau hadza wa fahmun khosun laka ya Syekh. Anta mengatakan ini adalah fahmun khosnya Imam Ghazali. Sekarang saya pun mengatakan hadza fahmun khosun laka la yalzamu ittiba'u fahmik. Aywa. Wa yajuzu an yakuna syai'u sadiran bil qasdi wal ikhtiyar wa ma'a dzalika yakunu qadiman. Aywa. Yakni Sulaiman ad-Dunya mengatakan bahwasanya Khoyali ingin mengatakan tidak mesti. Oke, saya setuju alam semesta yasdur anillah bil ikhtiyar. Tapi la yalzam suduruhu anil ikhtiyar yakunu al alam hadith. Mungkin yasdur anil ikhtiyar wa huwa qadim. Bagaimana cara Anda memahami itu? Loh, ini bukan saya, Imam Khoyali yang mengatakannya. Aywa. Bagaimana? Wa hadza nafsuhu. Wa hadza nafsuhu. Wa turidu alaihi. Wa turidu alaihi, yakni ibaratnya atau al-qasd apa asy-syai' as-sadir bil qasd wal ikhtiyar la budda an yakuna haditsan. Ini yu'tarad alaihi, bisa untuk menjadi qadim. Aywa. Bijawazi ayakuna taqaddumi qasdil kamili 'alal ijad. Aywa, ada qasdul kamil, sebelum ijad ada qasdul kamil. Baru ijad, baru ada. Tidak mengatakan bahwasanya qasdul kamil ini illah dan mujad maklul. Akhirnya ininya qadim, ininya juga qadim karena alaqohnya illiyah. Mungkin seperti itu. Memang ada semacam ihtimal kita bisa memahami bahwasanya taqaddumul qasd wal ikhtiyar la yalzamu minhu qidamil alam. Maknanya taqaddumul qasd wal ikhtiyar bisa menjadikan alam itu qadim dan bisa menjadikan alam itu hadis. Ini adalah apa yang dikatakan oleh Khoyali, mengkritik lazim yang dikatakan oleh Sa'duddin Tiftazani. Bahwasanya Tiftazani mengatakan as-sadir anil ikhtiyar la budda an yakuna hadisan. La yalzam. Qad yakunu hadisan, qad yakunu qadiman, yakni anta hanya menyebutkan salah satu lazim saja. Ada lazim yang lain, yakni Imam Khoyali hanya menyebutkan ihtimal tanpa meyakini ihtimal tersebut, yakni semacam ini. As-sadir bil ikhtiyar, lazimnya lazimuhu al hudus. Ini adalah salah satu-satunya lazim daripada sudur bil ikhtiyar menurut Imam Sa'ad. Khoyali tidak ada lazim yang lain. Apa? Al qidam. Kalau Anda menjadikan ikhtiyar ini sebagai al illah, ada ihtimal yang lain. Apakah ketika Imam Khoyali menyebutkan ihtimal ini, maknanya Imam Khoyali meyakininya? Tidak. Ini hanya sebuah ihtimal, kemungkinan daripada lazim ini yang tidak disebutkan oleh Sa'duddin At-Tiftazani. Saya mengkritik lazim Anda. Lazim yang Anda sebutkan tidak sempurna. Bukan maknanya saya meyakininya. Karena kritikan ini, Sulaiman ad-Dunya mengatakan Khoyali meyakini qidamul alam. La yalzam ya Syekh, hadza fahmun khosun laka walaysa huwa ma aradahul Khoyali. Balik ya, Anta mengatakan Khoyali itu ya takit qidamal alam, yakni gharib hada. Ayo, sila.
Kataqaddumil ijabi 'alal wujud fi annahu bihasabi dzati laz zaman. Aywa, ijad 'alal wujud. Allah menciptakan kemudian ada. Langsung kan taqaddum ijad 'alal wujud, bukan taqaddumuz zaman, tapi taqaddumuz zat saja. Aywa. Fi annahu bihasabi dzat laz zaman fayakunu muqarinan lil wujudi zamanan. Aywa, mananya ijad dengan wujud muqarin zamanan. Mukhtalifun martabatul zat saja, yakni zatul ijad ada dulu baru zatul wujud, itu saja. Ayo. Wa mata jaza muqaranatul qasdi lil ijad zamanan wal ijadu muqarinun lil wujudi zamanan aidan kana al qasdu muqarinan lil wujudi. Aywa, yakni selama boleh ikhtiar dengan mukhtar itu muqarin, maknanya bisa saja ilah wal ma'lul kan. Seperti ikhtiar muqarin dengan mukhtar secara zaman tapi tidak secara zatnya. Maknanya secara zaman bisa sama, seperti ikhtiar itu qadim, mukhtar pun juga qadim. Itu bisa. Salamna ala hadza wa hal yadullu ala i'tiqad khayali dzalik wa hal yadullu ala adami khatari dzalik. Ada kalam akhir ya Syekh. Ini hanya menyebutkan ihtimal saja, bukan keyakinan khayali. Ayo. Famata kana al-qasdu qadiman wa hadha ma la istihalata fihi kana al-wujudu qadiman. Ayo. So, kana al-qasdu qadiman la istihalata fihi. Atau al-ikhtiyar qadim la istihalata fihi. Maksud atau mukhtar qadim juga. Hada minimal menurut mu'tamad ahli sunnah mustahil. Pas khayali mengatakan mungkin aklan. Oke lah, salamnya mungkin aklan. Min aina arafta annahu i'tiqadul khayali. Ayo. Wa yu'alliku Abdul Hakim, sila. Wa yu'alliku Abdul Hakim ala wajhati nadharin al-khayali fayusawwiruha taswiran wadihan. Wala yaqibu 'alaiha binaqd. Wala yuqibu, yakni Abdul Hakim Sayalakuti menjelaskan kritikannya Al-Khayali terhadap ibaratnya Sa'duddin Tiftazani tanpa adanya kritikan terhadap Khayali atas apa yang dia katakan, menunjukkan bahwasanya Sayalakuti setuju terhadap Qidamil Alam seperti apa yang dikatakan oleh Yahi. Bisa maknanya As-Sayalakuti hanya menjelaskan kritikan Khayali terhadap Sa'duddin, terhadap ibaratnya Sa'duddin, tanpa meyakini Qidamul Alam. Dan laya dulu itu, yakni laya dulu kritikan Khayali terhadap Sa'duddin atas keyakinan Khayali terhadap Qidamul Alam. Begitu pula penjelasan Sayalakuti juga tidak menunjukkan persetujuannya terhadap Qidamul Alam, hanya setuju terhadap kritikan terhadap ibaratnya Tiftazani, yakni ya hadi so'bah, saya akui itu. Bas, untuk orang selevel muhakkik Syekh Sulaiman Ad-Dunya, Anda tak paham semacam ini, saya rasa tak elok lah, tak elok, apalagi Anda mengkritik mengkritik arkan mujaddid wa nahdhah ilmil kalam, mengatakan Qidamul Alam, yakni nahnu selama ini nahnu khudikna, yakni kita tertipu dengan ahli sunnah, yakni ayo mimma yadullu ala ridahu anha wa madama mimma yadullu ala ridahu anha, yakni ridahu alal intiqadul ibarah ala lazimil ibarah, la yadullu ridahu ala i'tiqadi Qidamil Alam. Wallahi abada. Ayo. Wa madama khawful mutakallimin min al-qawli bi'adamil alam raji'an ila ma yu'addi ilaihi min luzumi an yakuna al-bari fa'ilan bil ijab. Wa qad kana hadha huwa al-muhawwar alladhi yadullu mihwar, yakni dibilang ketakutan mutakallimin itu dengan Qidamul Alam itu terbina atas ketakutannya al-bari itu fa'ilun bil ijab, bukan dengan fa'ilun bil ikhtiyar. Dan bisa untuk menghindari itu dengan cara tetap dengan ikhtiar tapi qadim. Ya nggak ada masalah sekarang. Ya ini bisa alam itu qadim tapi tidak dengan alam itu qadim tapi tidak dengan ijab tapi dengan ikhtiar. Itu pun Anda bisa berdiskusi bagaimana dengan ikhtiar. Bagaimana Allah fa'ilun bil ikhtiar dan ikhtiar itu qadim.
dan mukhtarnya itu juga qadim. Itu bisa Anda apa namanya? Itu bisa Anda diskusikan, karena sebelum adanya ikhtiarnya memang Allah mempunyai sifatul iradah qadim. Saya setuju itu. Akan tetapi istikmal hadhihi sifat untuk takhsisul alam tidak mungkin dia qadim. Karena ketika Allah mempunyai sifatul iradah, alam belum ada. Fa'aroda. Loh, ini adalah diskusi. Karena tidak mungkin selama Anda mengatakan Allah itu mukhtar, tidak mungkin makhtarahu itu qadiman. Berbeda dengan iliyah, yakni ihtimal yang dikatakan oleh Khoyali, walaupun tidak menunjukkan itu keyakinan Khoyali, tetap bisa dikritik dengan makna apa yang Anda tulis daripada kemungkinan itu. Walaupun Anda cakap itu adalah ikhtiar, maknanya tidak berbeda dengan iliyah. Maknanya Anda mengatakan ikhtiar itu adalah iliyah. Kalau ikhtiar itu adalah iliyah, tidak ada beda antara kita dan falasifah. Sebab itu yang dikatakan oleh Sa'duddin Tazani betul. Bahwasanya as-sadir bil ikhtiar la budda an yakuna hadithan. Kalau dia itu qadim, bukan namanya ikhtiar, tapi namanya apa? Iliyah. Ayo, sila. Waqad kana hadha huwa al-mihwar alladhi yaduru alayhi khilaful Ghazali lil falasifah. Wa madama yumkinu tafadi hadha al-lazim fala dhair idzan fil qawl bi qidamil alam in sahha dalil. Maka kalau memang semacam itu basicnya, maka tidak ada masalah Anda mengatakan qidamul alam. Kalau benar dalilnya, ya Syekh Anda mengatakan dalilnya benar kok. Kenapa Anda in sahha daliluhu, Anda bela semacam itu, kemudian in sahha daliluhu. Ayo. Wa syabihun bi mauqifil Khoyali min hadil mas'alah, mauqifnya Thomas Al-Iqwini haitsu yaqul al-iradah hurlah la yumkinul fahas anhuma bin nadri, yakni pendapatnya Khoyali sama dengan pendapatnya Thomas Iqwini daripada filosof Al-Gharab. Wallahu a'lam. Sebenarnya tidak ada kaitan langsung daripada masalah ilm, tapi saya rasa penting sekali untuk biar Anda pernah membaca apa itu tahafudil falasifah. Insyaallah akan datang kita akan masuk babul sifatul hayah. Dan kita akhiri sampai sini. Bila taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.